Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk pergerakan indeks dan juga ada 9 saham di sektor keuangan. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Doit, ketujuh Harum, kedelapan BRMS, dan yang terakhir Bumi. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini di zona merah tertekan dan terkoreksi 0,3% ke harga 6.591. Transaksi hari ini ada di 10,8 triliun. Asing hari ini net buy 131 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISG sepertinya turun lagi ya. Potensinya ya ke bawah karena MACD-nya juga membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 makin dalam, dan gambarannya sepertinya masih tetap pola symmetrical triangle atau seperti ini juga bisa ya. Dia itu kemungkinan masih konsolidasi di range yang cukup lebar. Nah, ini range konsolidasinya dan ini sebelumnya resisten. Jadi dia ini lagi konsolidasi ya, sepertinya juga Januari tetap aja nggak kemana-mana ISG. Jadi peluangnya memang bisa turun ke area 6.500 sampai 6.480. Jadi seperti ini gambarannya ya. Kalau memang dia nggak mampu mempertahankan trend line downtrendnya ini. Jadi seperti ini juga bisa gambarannya. Tapi secara view lebih lebar itu dia konsolidasi. Nah ini tektokan aja ya. Dan area neckline double bottomnya juga yang ini cup and handle ya lebih tinggi. Nah ini juga dijebol ya, berarti dia nggak mampu naik. Kita lihat ya area ini 6.550, 6.600 kan dia gagal ya, arahnya turun kalau saya lihat, kecuali besok rebound dan tutup di atas 6.600 minimal ya, sampai 6.650. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Kalau ISG turun, yang jelas saham-saham big cap juga masih turun. Tapi kalau saya lihat Big Bang masih juga diakumulasi, semoga aja bertahan ya ISG. Jadi tetap nggak bisa lagi sepertinya Januari ini gagal lagi ISG breakout 6.740 nya ini, kecuali besok dan lusa dia bisa break atau minggu depan ya. Ya yang penting jangan turun dari 6.500 nih. Kalau dia turun dari sini berarti masanya downtrend, dia mengakhiri konsolidasinya dan berubah jadi downtrend. Di seperti ini gambarannya. Masuk dalam pola ini kan dia konsol naik terus ya, seperti ini turun baru konsol lagi naik lagi. Jadi seperti itu. Ya yang penting kalau mau bertahan nih maksimal penurunan 6.500 harus mantul lagi ISG, dan kalau bisa 2 hari ke depan langsung breakout aja 6.570. Jadi dia harus naik sekitar 2%. Itu terlalu tinggi menurut saya, juga hal yang sangat tidak realistis ya. Tapi kalau marketnya mau ya bisa-bisa aja. Jadi seperti itu. Yang penting Bapak Ibu kalau trading saham harus punya trading plan. Bagi yang memang investasi yang nggak masalah juga, karena view-nya kan lebih panjang. Jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama, ada Indi yang hari ini ditutup terkoreksi 0,63% ke harga 1.575. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Indi juga terlihat gagal melewati 1.600 dan kemana arahnya, peluangnya turun. Apalagi besok candle merah udah 1.500 itu arah Indi. Dan kalau dilihat juga ini kalau dihapus ya, ini kan seperti gambaran yang kemarin ya, saya bilang itu Indi konsolidasinya di range harga ini 1.500 sampai 1.700. Jadi dia bisa turun ke 1.500, bisa aja konsolidasi. Kan terlihat ini Indi gagal melewati 1.700 dan kebetulan di situ kan ada EMA 60. Padahal EMA 60-nya sudah mau melengkung ke atas, tapi malah masih bisa ke bawah nih. Jadi besok kalau candle merah dia arahnya 1.500, kecuali besok dia tutupannya di atas 1.600. Apalagi kalau bisa tutup di atas 1.650 sampai 1.660, itu ada pola Morningstar ya, ada peluang hari Jumat dia rebound lagi menguji 1.700-nya. Dan ini kan yang saya bilang juga waktu itu, bagusnya itu memang sudah di atas 1.700 dan mau lebih mantap lagi ya bisa breakout 1.800. Jadi seperti itu. Tapi Indi membuat lower high ya, semoga aja bertahan dan bisa jadi seperti ini gambarnya di uptrend. Yang penting jangan jebol 1.500. Jadi seperti itu untuk Indi. Langsung saja ke saham kedua, ada Adro yang hari ini ditutup menguat 0,45% ke harga 2.230. Kalau dilihat transaksi asing kembali net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adro ya dia
kemungkinan juga masih bertahan dan konsolidasi di range yang menurut saya pergerakannya seperti ini aja. Mentok-mentok 2300 turun lagi, dia tektokan aja. Nah, strateginya kalau mau beli Adro ini ya belinya di 2200 sampai 2180. Turun dari 2180 jual aja. Berarti dia lanjut downtrend. Apakah menarik? Karena masih diakumulasi asing ya masih menarik. Yang penting kalau mau coba beli Adro ini dia tutup di bawah 1980 jual aja, karena itu berpeluang ke EMA 60-nya. Dia ngejar EMA 60-nya nih ke 2000. Ya mungkin 2100 ada pantulan, tapi pantulan terbatas, tapi arahnya itu bisa ke 2000 kalau jebol 2200, karena naik turun Adro ini kan 200 poin. Jadi seperti itu. Untuk Adro, MACD-nya juga sudah membentuk dead cross mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Kalau saya lihat ya bisa nggak kuat juga Adro nih bertahan. Tapi kalau mau tektokan ya yang penting jangan cari profit besar. Kalau dapat 2 sampai 5%, 2 sampai 4% jual aja, karena sudah masanya dia bisa turun karena udah naik tinggi kan dari 1600 sampai 2300 itu hampir 52. Jadi ya kalaupun dia koreksi sampai 2000 ini masih normal, masih ideal. Jadi seperti itu. Untuk Adro langsung saja ke saham ketiga, ada PTBA yang hari ini ditutup koreksi 0,35% ke harga 2810. Kalau dilihat transaksi asing net buy, langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal PTBA ini yang menurut saya menarik ya, kemungkinan dia bisa jadi the next Adro karena masih di bawah harga wajarnya dan juga dia masih uptrend. Memang dia beberapa hari ini koreksi tipis ya, yang penting jangan turun dari 2700 ya. Trendline uptrendnya ini kalau saya konfirmasinya 2700 jebol itu jual, berarti dia ada potensi untuk kembali downtrend. Dan ini kan dia masih di dalam uptrend channelnya setelah dia membuat swing low-nya di 2500. Ini swing low-nya dan ya seperti ini kan. Ya harusnya naiknya bisa sampai 3000 minim kalau market mendukung. Jadi seperti itu. PTBA ya yang masih hold aja selama di atas 2700 bisa di hold. Nah, targetnya masih jauh karena harga wajarnya ya. Itu tahun lalu saya hitung bahkan di 2000 di kuartal 2 apa kuartal 3 saya hitung tuh di 4000 sampai 4400. Jadi ini masih di bawah harga wajarnya. Dan kalau secara view lebih panjang ya ini dia lagi konsolidasi, range-nya cukup lebar kan. Tinggal nunggu break 3000 sampai 3100 nih udah strong uptrend PTBA. Jadi seperti itu. Untuk PTBA kalau niatnya trading harus pakai cut loss, karena kalau dia turun dari 2700 nih peluangnya bisa kembali ke 2400. Dia retest lagi area ini atau minimal 2500 dulu baru sampai 2400. Tapi kalau dilihat koreksinya juga volume kecil ya, peluangnya tetap ke atas lah untuk PTBA. Jadi seperti itu untuk PTBA. Langsung saja ke saham keempat, ada ITMG yang hari ini ditutup di harga 20.950 menguat 0,6%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ITMG berhasil kembali ke atas EMA 60-nya, tapi EMA 60-nya sudah melengkung ke bawah. Sangat perlu hati-hati dan ya kalau mau bagus dia harus breakout 22.000. Selama di bawah itu dia akan konsolidasi di range harga support 20.000 dan resisten 22.000, dan sekarang itu di harga pertengahan. MACD-nya memang mengarah ke atas membentuk golden cross dan berhasil melewati perbatasan garis nol. Jadi apakah menarik? Masih menarik ITMG selama di atas 19.500 ya, itu penurunan. Dan ini kan bisa seperti ini gambarannya. Nah dia berhasil pola descending apa symmetrical triangle-nya ini dan arahnya ke atas. Kalau dilihat cara weekly-nya juga mulai terus naik ya, 2 candle ya, berarti memang dia false breakdown, sempat turun tapi ditarik naik tutupannya ya. Di minggu pertama itu tetap tutup di atas 20.000. Jadi ini bisa dibilang false breakdown dan jangan sampai dia kembali turun. Kalau candle hariannya kembali turun apalagi jebol 19.500 berarti lanjut downtrend untuk ITMG. Jadi seperti itu ya untuk ITMG. Kalaupun yang masih pegang hold aja. Kalau yang baru mau masuk ya ini sudah risk rewardnya nggak menarik karena dekat dengan resisten dan supportnya jauh nih. Kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah 20.000 ya boleh-boleh aja kalau mau masuk, atau tunggu aja ITMG ini di atas 22.000. Kalau sudah terkonfirmasi di atas 22.000 potensinya ke atas dan bahkan menutup gapnya ini bisa 24.000 sampai 25.500. Seperti itu untuk ITMG. Langsung saja ke saham kelima, ada UNTR yang hari ini terkoreksi 1,5%
1,69% ke harga 23.250. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNTR masih menarik karena volume juga meningkat saat di atas 23.000. Ini bisa valid karena kemarin dia sempat drop turun tapi bertahan ya. Yang penting kalau mau beli UNTR nih, kalau dia jebol 23.000 jual aja. Kalaupun cut loss tipis ya cut loss saja. Jangan berharap gara-gara turunnya cuman misalnya udah turun dari bawah 23.000, misalnya Bapak Ibu lossnya cuman 2%, ya udah cut loss saja. Disiplin, jangan terlalu banyak berharap di market nih ya. Karena kalau Bapak Ibu terus berharap di market, yang ada Bapak Ibu pasti kecewa karena keseringan orang yang berharap ada pantulan, ada rebound itu dibawa turun lebih dalam. Paling 1-2 kali yang bisa rebound mantul, tapi keseringannya dibawa turun lebih dalam. Coba Bapak Ibu lihat portofolio yang Bapak Ibu hot berharap naik itu makin dalam biasanya. Jadi seperti itu ya. Kalaupun mau beli UNTR ini bisa aja di 23.000 sampai 23.250 ini cut loss saja kalau dia tutup di bawahnya, karena berpeluang dia kembali turun dan bisa ke 21.500 sampai 22.000. Mending cut loss tipis di area ini, nanti buyback di bawah. Seperti itu aja, karena kalau dilihat nih udah sepertinya dia valid juga breakout. Jadi kalau dia jebol lagi berarti potensi turun lebih dalam. Jadi seperti itu. Untuk UNTR menarik juga. UNTR kalaupun memang terkonfirmasi harusnya bulan Januari ini sampai 24.000 sampai 24.500 untuk kenaikan UNTR. Jadi risk rewardnya bisa dihitung seperti ini. Targetnya 24.500, 5%, outnya sini aja 22.600, 2,5%. Jadi risk rewardnya 1:2. Bisa seperti itu. Tapi kembali ke analisa masing-masing ya, dan strategi masing-masing. Itu hanya gambaran menurut pandangan saya kalau saya mau beli UNTR. Langsung saja ke saham ke-6, ada Harum yang hari ini ditutup menguat 3,57% ke harga 10.875. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum memang mantul, tapi menurut saya pandangan seperti ini bisa aja nih pancingan dinaikkan, jadi ada yang beli nanti besok turun lagi karena sepertinya dia sudah nggak kuat naik. Memang dia membentuk higher high, tapi ada kemungkinan Harum itu malah masih konsolidasi di range harga supportnya 10.000 sampai 11.000. Dia tektokan aja di area ini. Besok bisa aja dia setelah hijau merah lagi, tapi kalau dilihat volume meningkat, dia lihat besok lah. Kalau dia bisa break itu bagus, tapi kalau besok dia candle merah, jadi seperti yang saya bilang, kemungkinan dia konsolidasi aja di range harga ini. Jadi kalau tahu saham itu lagi konsolidasi, belinya di support, jebol support jual. Seperti Harum nih, kalau Bapak Ibu belinya di area-area nanggung yang ada sering cut loss, ya mungkin bisa profit, cuman perlu waktu. Kalau beli di support nggak lama bisa profit nih beli support nggak lama profit. Jadi seperti itu untuk Harum. Langsung saja ke saham ke-7, ada Doit yang hari ini ditutup menguat 1,73% ke harga 234. Kalau dilihat transaksi asing kembali net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Sebelum ke teknikal mau lihat dulu harga kual. Yang tadi saya lupa, harga kual ternyata tadi malam ditutup turun tipis saja ya, 0,15%, jadi nggak masalah juga. Kalau dilihat teknikalnya belum menarik Doit kalau belum di atas 240 ya. Jadi titik amannya itu 240 Doit. Jadi seperti itu aja untuk Doit. MACD-nya juga masih membentuk dead cross mengarah ke bawah. Volume dia rebound juga kecil. Kalau dilihat ya dia bertahan di area support 230 karena naik turunnya ini kan 10 poin. Kalau mau bagus ya besok harus rebound lah dia. Tutupannya di atas 240. Jadi menarik tuh kalau dia tutup yang 240. Kalau sekalian 250 lah. Dia mengakhiri masa downtrendnya ini. Jadi 250. Jadi kalau dia break 250 ya ada peluang untuk up trend karena dia di atas EMA 20-nya ini. Jadi seperti itu untuk Doit. Langsung saja ke saham ke-8, ada BRMS yang hari ini ditutup di harga 109 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRMS kembali ke atas 110, tapi dia gagal ya dan membentuk candle pin bar atau apa ini, doji jadi rawan nih, bisa aja dia turun kecuali besok dia bisa kembali rebound dan tutup di atas 110. Jadi menarik lagi ya. Dan waktu itu kan saya bilang kalau jebol 110 ya dia turun ke 100. Nah kalau Bapak Ibu pakai cut loss, misalnya di tanggal 7 Januari ini beli kan di 110, gagal ternyata dia tutup di bawah 110, Bapak Ibu mungkin cut loss di 107, jadi cut lossnya 3%. Bapak Ibu buyback di 100, harusnya kemarin bisa profit ya 7,5%.
92. Jadi cut loss yang 3% tambah P 2 kali, ya anggap 4%, Bapak Ibu udah ketutup, bisa profit 3%. Itu enaknya kalau pakai cut loss. Kalau memang arahnya turun, ya Bapak Ibu bisa kembali profit daripada Bapak Ibu tetap hold yang belum tentu mantul. Tapi kalau dia mantul, ya baru BEP. Nih, belum pasti juga Bapak Ibu bisa jual profit kalau ternyata dia besok dan lusa koreksi lagi dan turun lagi 110 ke 100. Nah, jadi seperti itu ya. Itu gambaran kalau pakai cut loss. BRMS yang waktu itu saya analisa tetap akan mempertahankan support 110 juga dijebol ya. Ya namanya market mau-maunya dia ya. Kalau market makernya mau jebolin ya. Ya pasti banyak yang cut loss juga setelah membentuk candle doji ini, ya mungkin ada beli dan akhirnya cut loss pasti. Tapi mereka biasanya cover di bawah ini. Pas mantul udah bisa profit tutup yang sebelumnya. Jadi seperti itu untuk BRMS. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Bumi yang hari ini ditutup menguat 6,66% ke harga 64. Kalau dia transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Bumi ternyata false breakdown karena kemarin dia turun hampir ARB, tapi hari ini ditarik naik ya. Dan kemarin tuh pasti ada yang cut loss kalau beli buy on support terus dia jebol, ya pasti cut loss. Tapi dia tertahan di 60 dan hari ini naik. Jadi apakah aman? Ya karena dia membentuk candle bullish angle pink, harusnya aman ya. Kalaupun yang mau coba lagi beli, kalau besok dia merah lagi jual aja. Berarti nggak valid pola bullish angle pink. Kalau dia mau valid pola bullish angle pink nih, besok harus rebound minimal tutup di 66. Bagusnya lagi kalau bisa tutup di atas 68. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Jangan lupa like, dan bagi Bapak Ibu yang belum bisa membuat trading plan, memilih-milih saham yang bisa potensi rebound, ya bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Dan juga Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping, karena di saham market yang seperti ini merah terus, ya cari cuannya ya di saham-saham gorengan. Kalau tertarik bisa nanti saya ajarkan bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, dan bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil dan tahu di mana titik entry dan exit saat beli saham. Bisa join di kelas scalping Borneo Trader yang akan diadakan 23 Januari hari Minggu. Yang tertarik bisa isi Google Form atau DM aja Instagram Borneo Trader. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.